그럼 그날은 나한테 먹히는 날이야? Halo Sobat Posisi Wenak. Cerita dimulai dengan suasana di sebuah kampus di dalam kampus yang sepi, di mana sepasang kekasih Jinko dan Jo terlihat sedang bermain futsal. Setelah selesai bermain, mengajak Jinho pergi ke kafe favorit mereka. Sesampainya di sana, suasana berubah serius ketika Johe mengungkapkan kabar yang mengejutkan. Ia hamil dari hubungan mereka. Jinho, seorang pengangguran, merasa terkejut dan mulai memikirkan tanggung jawabnya terhadap kehamilan kekasihnya. Mendengar berita ini, Johe sudah memberitahui ibunya tentang kehamilan tersebut. Johe pun meminta Jinko untuk bertemu dengannya agar mereka dapat membahas langkah-langkah selanjutnya, termasuk meminta restu untuk menikah. Situasi ini membuatnya merenung tentang bagaimana ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, terutama dalam kondisi finansial yang sulit. Keesokan harinya, Johe menjemput kekasihnya untuk pertemuan penting dengan ibunya. Saat tiba di restoran milik Hon, ibu Johe, Jinko terkesima oleh kecantikan calon ibu mertuanya tersebut. Mereka pun duduk bersama dan berbincang-bincang. Dan Jinko dengan tulus meminta restu kepada Ion untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terkesan oleh ketulusan dan keberanian Jingu, hubungan mereka bahkan mengangkat Jing menjadi kepala direktur baru di restoran miliknya. Di pasangan suami istri, pada malam pertama mereka tidak lupa untuk bermain futsal bersama. Hon yang hendak mengantarkan, malam melihat mereka berdua bermain futsal membuatnya merasa tertarik untuk bermain, terutama karena dia telah lama menjadi seorang janda. Namun kebahagiaan mereka terhenti ketika John melahirkan. Meskipun anak mereka diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Hyun, Johe tidak menunjukkan minat atau kepedulian terhadap anaknya. Ia lebih memilih sibuk dengan kehidupan pribadinya sendiri. Pada suatu malam, Hon tanpa sengaja melihat Johe berselingkuh dengan pria lain. Jino yang menyaksikan hal tersebut hanya terdiam tanpa menunjukkan emosi sama sekali. Ion sebaliknya, ia marah dan menghukum J karena perbuatannya yang menyakitkan hati. Keesokan harinya, mendapatkan surat dari Jo yang menyatakan bahwa ia telah memutuskan untuk pergi dari kehidupan mereka karena merasa bersalah atas kejadian semalam. Jai sibuk namen kepian sang istri dengan pangion atsangi hers kena MRJ meskipun menghadapi semaka, hingga akhirnya J mendapat tamparan dari ibu mertuanya. Pada malam hari, ketika Hon sedang memberi susu kepada cucunya, Jo merasa terinspirasi untuk bermain futsal setelah melihat sang ibu mertuanya. Karena tak bisa menahan keinginannya, Jo pun segera pergi ke kamar untuk melakukan senam lijari sambil membayangkan ibu mertuanya. Keesokan harinya, Hung datang kepada Jingo. Hung adalah seorang guru les bahasa Inggris yang ditugaskan untuk membantu Jingo agar mahir berbahasa Inggris sehingga bisa bertemu dengan klien di luar negeri. Jingo terlihat selalu memperhatikan Haung dengan ketertarikan yang semakin tumbuh. Keesokan harinya, Wayong datang ke rumah Jingo untuk memberikan les bahasa Inggris. Tanpa sengaja ia melihat Jino sedang melakukan senam lijari sambil menonton film, membuat merasa kasihan. Setelah melihat Jinko melakukan senam lijari, Wei pun mengajak Jino bermain futsal untuk menghilangkan kecanggungan. Sejak saat itu, mereka menjadi teman bermain futsal setiap kali memberikan pelajaran kepada J. Pada suatu hari, ketika Jinko kali mengajak Wayong untuk bermain futsal, suasana pun berubah, dan dia J alasannya adalah karena ia sedang mengandung dan akan segera menikah, membuat Jo merasa kesepian setelah kepergian Wayong. Di malam harinya, mereka semua mengadakan pertemuan dengan salah satu klien. Setelah pertemuan itu selesai, ia membawa ibu mertuanya ke kamar. J sebenarnya memiliki kesempatan untuk mewujudkan keinginan bermain futsal dengan ibu mertuanya. Namun dia memilih mengurungkan niat karena saat itu Ja ingin bermain futsal. Keesokan harinya, J dan ibunya ingin bermain futsal. Ai pun memberi kode kepada Jo yang langsung peka pun mengajak bermain futsal hingga malamnya. Mereka pun kembali bermain di saat restoran sudah tutup. Dan saat itu tak sengaja melihat dan J yang sedang asik bermain futsal. Setelah keluar dari pekerjaannya, akan mengadakan pesta pernikahan dengan pacarnya. Mendengar hal ini, Han kaget dan menerima kenyataan dan membiarkan melangkah masa depan dengan bahagia. Singkat cerita, suatu hari mereka mendapat kabar bahwa anak Jinko tiba-tiba menghilang, sehingga mereka bergegas pulang untuk menangani kejadian tersebut. Setelah pencarian yang cemas, akhirnya mereka berhasil menemukan anak tersebut, membawa kelegaan dan kebahagiaan bagi mereka berdua. Pada malam harinya, mereka menikmati minuman bersama untuk menghilangkan stres akibat tumpukan pekerjaan di restoran.
Tak lama berselang, Hon mabuk dan Jinggo langsung membawanya ke kamar. Namun di sana Jinko malah tertarik untuk bermain futsal dengan ibu mertuanya. Tanpa ragu, Jinko menggelar permainan futsal dan berhasil mencetak gol ke gawang ibu mertuanya. Meski terbangun di tengah permainan, Hon menikmati momen tersebut dan melanjutkan permainan dengan sukacita. Keesokan harinya terlihat mereka berdua mulai memiliki rasa cinta satu sama lain. Di akhir film, Jinko sudah memiliki anak dengan Hon, menggambarkan bahwa perjalanan mereka penuh dengan liku-liku. Mereka berhasil membangun kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Lalu film pun selesai.